Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini ada salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas, teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Semua Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ini, teman-teman ya, goodbye IPO boncos. Nah, sesuai yang kita ketahui ya, atas pengalaman kita sebagai IPO hunter, teman-teman ya, di tahun 2023 ya, itu banyak banget saham yang IPO. Dan bahkan sebulan itu bisa 8, 7, seperti guys ya. Ada banyak lah tiap bulan tuh yang IPO, bisa 8, 7, 9 bahkan pernah guys. Jadi di tahun 2023 itu termasuk banyak banget saham yang IPO, tapi juga banyak saham yang baru IPO udah hancur. Nah, teman-teman cari sendiri ya yang hancur apa. Ya, yang pengalaman saya sih ya IPO baik, IPO Soul, Bimbel, terus apalagi Maxi. Nah, seperti itu guys ya, baru IPO langsung hancur. Nah, jadi bursa itu dikomplain guys sama retail dan para investor gitu ya. Loh, kenapa sih bursa itu baru ngipoin saham gitu ya? Baru di IPO beberapa hari hancur bahkan sampai 50 gitu ya. Jadi yang salah sebenarnya kalau seperti ini kan bursanya guys. Nah, kenapa? Ya karena dia ngizinin perusahaan macam ini dan underwriternya itu untuk IPO. Ya namanya retail kan kita cuma baca doang kan prospektus. Kita juga nggak bisa tahu bahwa prospektus itu beneran atau enggak tulisannya gitu ya. Kita cuma baca doang, ngitung. Tapi kan kita nggak tahu tulisan itu bener apa enggak sih. Kayak gitu guys, kita nggak bisa tahu. Jadi yang bisa ngetahuin itu ya cuman bursa efek. Nah, kalau bursa efek udah nyetujuin, ya berarti bener gitu ya. Nah, tapi kenyataannya banyak banget saham yang bermasalah. Makanya guys ya, di tahun 2023 dan awal tahun 2024 itu bursa kita itu dapat banyak istilahnya komplainan lah dari para retail ya, atau para investor yang beli saham IPO tersebut. Nah, terus bursa mulai bulan lalu itu memperbaiki sistemnya guys. Nah, ini tercantum di berita ini guys. Nah, dibayangi saham boncos, bursa mau genjot IPO tahun ini. Nah, ini kita lihat di sini teman-teman, ini pernyataan dari bursa. Nah, ini Mas Bro bisa baca aja ya. Diketahui perhimpunan dana pasar modal 2023 mencapai 247 triliun dan separohnya mungkin retail bersangkut di saham IPO-nya guys. Ya, kecuali mungkin saham brand aman gitu ya. Oke, di sini sebanyak segini 79 emiten, berarti banyak banget guys yang IPO guys di tahun 2023. Dan baru tercatat juga banyak saham-saham yang ambrol nih kayak Bimbel, Soul gitu ya. Ini bahkan si Bimbel ini udah turun 92,02%. Abis guys Bimbel. Dari 188 sekarang cuma 15 ya, sekitaran itu ya. Waktu video ini dibuat gitu. Ya waktu artikel ini dibuat. Itu ada Soul dan lain-lain. Nah, di situ bursa memperbaiki sistemnya guys. Nah, kita udah lihat guys ya di mulai April. Nah, ini kan setelah Lebaran sebenarnya guys. Maret itu mulai, ini kan tulisan ini kan
Ditulis akhir Maret, teman-teman. Nah, berarti kalau Februari ini masih yang lama, guys. Nah, ini Februari nih, ini masih lama. Nah, mulai April, Maret terus April. Nah, Maret mulai di beritanya muncul. Terus April ini mulai sistem baru, maybe seperti itu. Jadi di bulan April dan Mei ini bursa istilahnya itu lebih mensortir lagi nih saham yang mau IPO. Nah, kita udah tahu nih realnya. Di bulan April ini cuma ada 3 yang IPO. Yang bulan kemarin yang Februari bahkan 10. Gitu. Nah, ini udah disortir banget. Kemungkinan mungkin ini juga ada sebanyak ini ya yang ngajuin, tapi yang disetujuin cuma 3. Nah, teman-teman lihat di sini untuk area MHKI Atla ini kan semuanya cuan. Luber ya yang ikut IPO ya. Seperti itu guys ya. Ini bener-bener udah disortir nih sama Bursa Efek. Dan kita lihat di sini juga di bulan Mei cuma ada 2. Cuman Data dan Sola doang. Jadi mungkin ini udah bener-bener direalisasikan tulisan ini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini udah banyak komplain saham-saham pada hancur setelah baru IPO. Nah, di sini bursa itu istilahnya itu mungkin ngadain syarat-syarat baru nih buat emiten yang mau IPO dan underwriter-nya gitu ya, untuk dipenuhi biar istilahnya IPO hunter yang beli IPO-nya itu nggak langsung boncos di awal gitu. Nah, di sini nih ya, pihaknya juga meningkatkan free float yang real di perkenalan dari regulasi dengan sistem Greensill untuk IPO yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pasar. Nah, ini ada namanya Greensill. Greensill itu kita kenal itu waktu di IPO-nya Goto. Nah, Goto itu ada Greensill-nya waktu awal-awal IPO. Makanya guys, walaupun Goto itu IPO-nya jumbo banget, itu di hari-hari pertama sampai mungkin 1 minggu itu stabil harganya. Kita lihat ya sini ya. Goto. Kita lihat Goto. Goto ini ada Greensill-nya. Kita lihat ya. Green SHO Goto. Nih guys ya, nih Greensill. Ini kan ada Greensill Goto untuk menstabilkan harga toh. Nah, ini Goto waktu IPO juga ada Greensill-nya. Mungkin teman-teman yang ikut IPO Goto nih udah baca berita ini tentang Greensill-nya si Goto. Kita lihat ya waktu IPO Goto. Nah, ini guys ya. Nah, ini kan stabil harganya guys. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5 seminggu. Ini kan stabil. Jadi kalau IPO hunter yang ikut IPO Goto ini pasti udah cuan lah, walaupun cuannya nggak sampai arah ya. Cuma 5%, 6% dapat lah di saham Goto ini karena dia ada Greensill-nya. Kalau nggak ada Greensill-nya ini mungkin akan jeblos kayak bimbel itu. Langsung ya. Seperti itu guys. Jadi ada namanya skema Greensill. Ini untuk semua saham nantinya. Begitu guys. Nah, ini Greensill dikenal untuk sebagai mekanisme opsi penjatahan di mana emiten bisa mengambil jatah mereka dalam IPO atau masa penawaran umum. Dan misalnya IPO-nya itu 20% gitu ya yang dijual ke publik. Nah, emiten bisa ngambil tuh 10%-nya gitu, 5%-nya gitu untuk jadi Greensill. Seperti itu guys. Jadi istilahnya misalnya saham yang ditawarkan itu 7 juta lot. Nah, yang disebar ke masyarakat paling cuma 5 juta atau 4 juta seperti itu. Nah, itu Greensill guys. Nah, terus bursa juga berfokus untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang tercatat. Nah, ini yang saya garis bawahi teman-teman. Nah, ini udah sepertinya udah dilaksanakan untuk saat ini karena kita lihat juga yang IPO sekarang dikit 2 bulan ini guys. Cuman 3 dan 2 gitu ya. Ini meningkatkan kualitas. Bener-bener disortir sama bursa lagi nih. Dan melalui tes penguatan keuangannya si underwriter. Jadi underwriter yang duitnya dikit atau underwriter miskin dia untuk sekarang susah untuk ngipoin. Kalau di tahun 2023, 2024 awal, itu kayaknya semua uwe bisa tau ngipoin. Mau uwe miskin kayak, uwe bangkrut kayak, uwe nggak punya duit kayak kere kayak bisa ngipoin. Jadi habis IPO langsung dibanting. Nah, kalau sekarang sih ini hanya dipilih uwe yang bener-bener kuat aja keuangannya teman-teman. Nah, ini udah tertulis di sini guys. Dan sponsor selama tahun pertama ya. Nah, upaya untuk meningkatkan kapasitas underwriter dan profesi penunjang ya seperti bla bla bla. Jadi istilahnya emitennya disaring ya, bener-bener yang bagus. UE-nya dipilih bener-bener yang punya duit gitu guys ya, nggak yang baru hari pertama langsung guyur gitu ya. Terus yang selanjutnya ada mekanisme Greensill ini guys. Nah, ini berarti harusnya sih guys ya, kedepannya goodbye IPO boncos goodbye untuk kedepannya. Jadi minimal lah kita di hari pertama itu bisa cuan, nggak
tiba-tiba hari pertama langsung merah gitu. Harusnya sih enggak guys untuk kedepannya ya. Tapi ya tentu aja kita juga harus pintar-pintar untuk memilah gitu ya, saham-saham yang mau dibeli. Untuk IPO juga kita harus baca juga prospektus, walaupun udah ada seperti ini ya. Ya masih ada kemungkinan juga kita bisa boncos. Nah itu keuntungannya IPO ke depan guys. Jadi kemungkinan besar nanti IPO baru, IPO Hunter itu cuan lah di hari pertama. Hari kedua, hari ketiga itu bisa cuan. Ya, di IPO Hunter itu kelebihannya guys. Setelah mekanisme baru ini dibuat. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya ada bos. Gede banget kekurangannya. Apa itu? Jatahnya bos. Jatahnya akan sedikit guys. Sedikit. Jadi nanti mungkin kalau kita ikut IPO yang dulu-dulu, yang sebelum ini diberlakukan, itu kita dapat jatahnya lumayan, 2%, 3%, 4% gitu ya. Yang IPO bagus kita dapat jatah gede, cuannya gede gitu, kayak brand gitu ya, kayak aman seperti itu. Nah tapi kalau kedepannya nanti guys, karena jumlah perusahaan yang IPO-nya sedikit, kualitasnya bagus, otomatis orangnya pesannya jadi banyak. Udah pesennya jadi banyak karena IPO-nya sedikit, jadi ngekumpul di situ. Jatahnya kecil, jatahnya ke situ guys. Ya, keunggulannya mungkin kita nggak akan boncos di IPO ke depan, tapi kekurangannya walaupun kita pesen banyak, jatahnya tetap sedikit. Nah itu guys ya, tetap aja ya semuanya itu ada plus minus temen-temen. Ya gitulah guys ya, teman-teman terima nggak pakai yang lama IPO-nya banyak ya, tapi ya ada kemungkinan ada yang boncos, atau IPO-nya sedikit udah disortir yang bagus-bagus tapi jatahnya dikit walaupun pesannya banyak karena peminatnya banyak. Oke ya guys ya, mungkin itu aja ya informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.